Di Sinjai ini diberikan pelayanan secara gratis. Yang penting ada KTP, ada KK, itu dapat berobat secara gratis di puskesmas, rumah sakit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sekda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak Kasih. sudah memberikan ruang untuk 55 TV berbagi dan tentunya bisa menyapa Bapak Dr. Andes Akbar MSI selaku Sekda Kabupaten Sinjai. Yep. Kalau misalnya kita lihat ya Pak ya, podcast 55 ini adalah salah satu program yang ada di 55 TV dan tentunya memang kalau bisa kita lihat konsepnya itu terkait dengan inspirasi dan edukasi. Biasanya kalau kita mengundang narasumber atau mungkin kita datang langsung ke tempat narasumber, itu kadang kita lebih ke personal narasumber yang bersangkutan. Jadi ada beberapa, kebetulan ini masih rangkaian dari roadshow dari 55 TV dan beberapa waktu yang lalu kita juga sempat berbincang-bincang bersama dengan kepala daerah dan semua ada kisah di balik kesuksesan masing-masing pejabat. Dan saya yakin bahwa Pak Sekda pun seperti itu. Jadi mungkin di kesempatan kali ini Pak Sekda bisa berbagi pengalaman, termasuk juga mungkin terkait dengan kisah hidup dari Pak Sekda. Jadi kita akan bahas terkait dengan lingkungan Pak Akbar selaku Sekda Kabupaten Sinjai waktu kecil itu sebenarnya seperti apa? Ya, jadi saya salah seorang putra daerah Kabupaten Sinjai yang punya pendidikan sampai SMA tamat di Sinjai, kemudian melanjutkan pendidikan di APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, yang kala itu belum ada IPDN, masih di ujung pandang saat itu. Kemudian berkaitan dengan pendidikan APDN pada umumnya dan sampai sekarang itu otomatis jadi pegawai. Ya, setelah sepulang atau selesai di APDN 3 tahun, saya ditugaskan di Borong, Kecamatan Borong, yang kala itu listrik belum ada, jalanan belum diaspal. Borong itu di mana Pak Sekda? Di perbatasan Bulukumba Sinjai, Pak, bagian selatan. Oke, ini menariknya karena memang Pak Sekda ini adalah asli orang Sinjai ya? Saya asli Sinjai. Sinjai dari artinya pendidikan dari SD, SMP, SMA semuanya di sini. Semua di Sinjai. Dan setelah itu langsung lanjut di STPDN. Di APDN. APDN pada saat itu. Kenapa Pak Sekda memilih untuk masuk ke APDN pada saat itu, Pak? Kenapa tidak memilih bahwa saya mau kuliah di universitas? Jadi salah satu pertimbangannya akademi ini memang melakukan rekrutmen berkaitan dengan kedinasan, sehingga pada prinsipnya berkecimpung di sana menjadi seorang PNS, ya tentu ingin mengabdikan diri di pemerintahan untuk memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat secara umum. Pada saat itu memang kemauan dari Pak Sekda sendiri atau memang ada dorongan dari orang tua? Ya, kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya? Ya, setelah melihat beberapa prospek, itu waktu ya salah satu yang menjadi perguruan tinggi yang top, ya diantaranya UNHAS, UMI, IKIP saat itu, sekarang UNEM, YAIN. Namun memang sengaja kami memilih dan mencoba mendaftar di APDN. Kalau boleh tahu Pak Sekda, background pekerjaan orang tua pada saat Pak Sekda masih artinya mengabdikan diri atau berkuliah seperti itu, atau memang bersekolah pada saat itu seperti apa sebenarnya? Jadi ayah saya kebetulan tadinya dia TNI, kemudian dia veteran, sehingga sampai beliau juga sekarang sudah almarhum, beliau cenderung terlibat di veteran. Kalau ibu sendiri, ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga ya. Rumah tangga ya. Berarti memang mungkin didikan dari ayah. Ya, sebagian dari situ. Kemudian melihat dari segi faktor lingkungan, situ kami memotivasi diri untuk bagaimana belajar dengan baik. Kalau misalnya saudaranya Pak Sekda sendiri sebenarnya ada berapa orang, Pak? Saya bersaudara 8 orang, di antara 8 orang cuma 1 perempuan, dan di antara 8 orang itu dari profesinya 1 yang wira swasta. Ya, dari TNI, dari Polri dulu. Selebihnya memang PNS ya Pak ya? Ya. Selebihnya PNS.
Iya semua PNS. PNS ya. Dan kalau untuk birokrasi sendiri Pak, apakah memang hanya Pak Akbar sendiri yang artinya aktif seperti itu di dunia pemerintahan? Ada dua, tetapi yang adik saya yang ketujuh, adik saya itu almarhum. Jadi dapat sisa saya. Oke, berarti pada saat selesai APDN langsung ditempatkan di Borong. Iya, Itu menjabat sebagai apa Pak di situ? staf kecamatan. Staf kecamatan. Iya. Berapa lama di sana Pak? Ada 2 tahun kemudian saya melanjutkan pendidikan di Jakarta karena ada penerimaan untuk lanjut S1. Saya mendaftar, ya alhamdulillah lulus. Ya. Kuliah di Jakarta 3 tahun di Institut Ilmu Pemerintahan IP. Oke, berarti tadi agak kurang lebih 2 tahun di Borong itu tadi. Setelah itu dipindahkan langsung ke Jakarta. Oh, Jakarta ya, Ya. Pak. Berapa lama di sana, Pak? 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, sepulang dari Jakarta diangkat lurah di Biringere, Kecamatan Sinjai Utara ini. Oke, berarti tetap di Sinjai ya, Pak ya? Tetap di Sinjai. Oke. Pada saat itu apakah memang dibebaskan untuk memilih bahwa saya mau ditempatkan di sana, atau itu secara acak dan hanya memang karena beruntung sehingga Bapak bisa? Penempatan tergantung dari kebijakan pimpinan. Oh. Jadi melihat dari segi kebutuhan. Iya. Kebetulan juga memang Kecamatan Sinjai Borong kala itu masih perwakilan pemekaran dari Sinjai Barat. Iya. Dianggap stafnya kurang. Iya. Dan saya salah seorang dianggap pegawai baru saat itu, ya ditempatkan di sana. Tempat di sana ya, Pak ya. Iya. Pada saat itu, Pak, pada saat waktu mendaftar APDN ya, kita masih di APDN. Apakah memang waktu itu sudah sulit masuk ke situ atau masih cukup mudah menurut Bapak pada saat itu, Pak? Ya, kalau menurut saya itu sangat sulit. Sangat sulit. Ya, sehingga persaingan memang sangat ketat. Oke, berarti memang dari dulu sudah persaingannya sudah luar biasa ya, Iya, Pak ya? luar biasa. Sampai saat ini bahkan seperti itu. Iya, bahkan lebih ketat lagi sekarang karena sistem CAT penerimaannya. Oke, berarti langsung ditempatkan di Sinjai kembali, yang tadi itu yang kedua kalinya. Itu berapa tahun di sana, Pak? Setelah dari Jakarta terus ditempatkan di Sinjai kembali, itu berapa Ya, tahun? kembali ke Borong sekitar 2 bulan. Oh, 2 bulan. Diangkat jadi lurah. Ya, setelah selesai di Jakarta. Oke, berarti memang karirnya sudah ini ya, Pak ya. Artinya kayaknya sudah melekat di Sinjai begitu ya. Iya. Pernah tidak Pak ditempatkan di luar Sinjai, Pak? Tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Sampai hari ini. Sampai hari ini belum pernah. Oke. Selain itu, pencapaian yang sudah didapatkan oleh Pak Sekda sebelum artinya menjabat sekarang ini itu sebenarnya sudah di bagian apa saja sih, Pak? Ya, jadi tadinya lurah tahun 1995 Ya. sampai 99 diangkat jadi camat di Bulupodo. Oke. Kecamatan Bulupodo jadi camat. Ya. Ya, 2 tahun di sana, pindah di Sinjai Kota jadi camat. Sinjai Kota. Ya. Kemudian diangkat menjadi kepala bagian pemerintahan di sekretariat. Selanjutnya dimutasi ke bagian ekonomi. Oke, berarti memang apa ya, artinya kalau Pak Sekda mau ditanya soal birokrasi di Sinjai kayaknya sudah paham semuanya ya, Pak ya, karena memang dari awal sampai hari ini itu tidak pernah keluar dari Sinjai ya. Oke, kalau misalnya dilihat dari tatanan birokrasi yang ada di Kabupaten Sinjai, Pak, bagaimana pendapat dari Pak Akbar sendiri? Mulai dari kan artinya sudah mengetahui ini dari awal, dari bawah, mulai dari lurah sampai sekarang ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi dari segi struktur pemerintahan juga berdasarkan regulasi-regulasi yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Iya. Ini semakin tertata dengan baik. Iya. Struktur itu semakin rapi dan struktur tersebut dibentuk berdasarkan apa yang menjadi kepentingan berkaitan daerah. Iya. Yang dulunya memang ada beberapa organisasi-organisasi pemerintahan yang masih disatukan, dengan adanya regulasi yang baru itu berdiri sendiri. Iya. Sehingga masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan tidak lagi bingung, tidak kemana-mana, tetapi terlayani dengan baik sesuai kebutuhan. Oke. Dan memang sudah terstruktur dengan baik ya, Pak ya. Iya. Sehingga memang untuk keperluan dan dalam melayani masyarakat memang sudah ada. Iya. Artinya bagian-bagiannya seperti apa, seperti itu. Iya. Nah,
eh, saya sempat tadi dapat bisikan bahwa sebelum Pak Sekda menjabat sekarang sebagai sekretaris daerah sempat menjadi kepala dinas juga. Ya jadi pernah kepala kantor lingkungan hidup, Oh, oke. kemudian kepala dinas pendapatan daerah, Heeh. lalu dipindah di kepala dinas perdagangan. Wow. Kayaknya hampir semua Pak dicicipi sama Pak Akbar ini. Bagaimana tanggapan Bapak pada saat itu? Apakah memang dari dinas ke dinas dengan pindah seperti itu apakah agak susah untuk beradaptasi atau mungkin Pak Akbar sudah terbiasa dengan hal seperti itu jadi tidak ada masalah kalau misalnya dimutasi dari dinas yang satu ke dinas yang lain. Iya. Jadi sesungguhnya di pemerintahan ini pada prinsipnya semuanya ada masalah. Oke. Hanya sejauh mana kita mengambil sikap, Mhm. menentukan kebijakan, Iya. kemudian mencari solusi penyelesaiannya. Iya. Alhamdulillah baik saya di Dispenda itu terjadi karena tugasnya Dispenda memungut pajak dan retribusi Iya. menurut Undang-Undang 8 2009 kami genjot dan terjadi peningkatan pendapatan 3 kali lipat. Wow. Ya, 3 kali lipat, Pak. 3 kali lipat. Wah, luar biasa itu loh, Pak. Pencapaian yang luar biasa itu. Bagaimana apa strategi yang diterapkan oleh Pak Sekda pada saat itu sehingga ada peningkatan yang luar biasa? Ya, jadi mempelajari siapa yang menjadi pengelola, siapa yang jadi pemungut di lapangan. Mhm. Kemudian kami undang, kami bina, Ya. kami beri motivasi, dan kemudian menentukan tujuan. Dari tujuan itu kami secara bersama-sama dan bersepakat, kemudian berbuat, bertindak, dan alhamdulillah bisa dalam satu tahun mengalami peningkatan yang luar biasa. Oke, berarti memang sudah terstruktur ya, Pak ya. Iya. Sehingga apa ya, harapan yang diinginkan sebelumnya itu bisa tercapai. Iya, Ya. iya. Kalau misalnya terkait dengan pencapaian yang lain yang mungkin pernah didapatkan oleh Pak Akbar pada saat masih menjabat sebagai kepala dinas selain yang tadi, itu apa saja Pak yang bisa? Ya, jadi memang seperti di Dispenda waktu itu masih menangani pasar, Ya, ya tantangannya di pasar. ya, banyaknya Ya, pembangunan kaki lima yang Oke. semeraut. Betul. Di sisi lain terjadi kejerokan Ya. dan ketidaknyamanan pasar. Mhm. Kami turun dan melakukan pendekatan dengan para pedagang kaki lima. Alhamdulillah mereka bisa diajak dan bersama-sama membersihkan. Oke. Contoh seperti pasar yang dekat sini dulu penuh penjual di pinggir jalan, malah Mhm. bahkan pasang tenda di atas jalan. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Dengan pendekatan, kekeluargaan, persahabatan, alhamdulillah mereka bisa diajak Iya. dan mereka bertanggung jawab. Lalu sekarang dia merasa berkewajiban, bertugas untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pasar. Oke, artinya memang ada pendekatan humanis begitu ya Pak ya. Artinya Iya. tidak langsung menggusur Oh ya, tidak. gitu ya. Itu Iya. melalui pendekatan, Mhm. pembicaraan awal dengan Iya. secara kekeluargaan, ya bagaimana ya saling memahami. Jadi tidak dalam bentuk intimidasi dan gertakan-gertakan, tidak. Jadi mereka membersihkan. Pol PP pun kami larang turun, jangan turun. Jangan turun dulu. Ya, jangan turun dulu. Bisa-bisa apa Satpol PP-nya ini ya Pak ya. Artinya ya memerhatikan saja gitu ya. Oke, kalau misalnya kita lihat untuk saat ini Pak. Kalau saat ini kan Pak Akbar sekarang sudah menjabat sebagai sekretaris daerah. Iya. Saya rasa itu pekerjaan yang artinya sangat sentral juga di setiap kabupaten. Nah, bagaimana Pak Akbar bertindak dalam mengatur regulasi mungkin yang terjadi di kabupaten ini supaya tetap berjalan dengan baik? Ya, jadi memang salah satu tugas Sekda itu adalah membantu Bapak Bupati merumuskan untuk mengambil kebijakan. Ya. Kemudian yang kedua, tugas Sekda adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar badan dinas, kepala bagian, bahkan sampai tingkat kecamatan. Ya. Nah, ketika ada sesuatu hal yang ingin dilaksanakan dan rencananya sudah jelas sisa untuk mencapai tujuan, maka itu selalu kami mengambil keputusan dalam bentuk rapat. Nah, kami undang pihak-pihak terkait Ya. untuk membicarakan, kemudian mengambil solusi jalan apa yang perlu dilakukan, dan tidak tertutup kemungkinan di dalam kegiatan dimaksud, tim dimaksud, tidak tertutup kemungkinan melibatkan
administratif vertikal, misalnya dari Polres, dari Kodim. Ini juga sangat membantu dalam mencapai tujuan ketika ada sesuatu yang memang wajib melibatkan instansi tersebut. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada sesuatu yang tidak terselesaikan dan tidak tercapai tujuannya. Alhamdulillah semua tercapai dengan baik dan tidak ada gesekan. Oke, kalau misalnya dilihat dari tantangan, karena kan tentunya tidak mudah Pak menjadi seorang sekretaris daerah. Tantangan yang pernah mungkin Pak Akbar rasakan selama menjabat sebagai sekretaris daerah itu seperti apa sih sebenarnya Pak? Ya, pada prinsipnya itu semua tugas-tugas dan fungsi dinas badan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat itu terkadang ada sesuatu hal yang sesungguhnya perlu pemikiran dan tindakan yang tajam. Dalam arti kata bahwa dalam mengambil solusi ya kami banyak melakukan pendekatan. Jadi tidak dalam bentuk aturannya ada, regulasinya ada, tetapi tidak serta-merta langsung menerapkan dan membuat kaget bagi masyarakat, tetapi jauh hari melakukan pendekatan, lalu menyampaikan regulasi yang sesungguhnya, dan regulasi itu wajib untuk dipatuhi, dilaksanakan secara bersama, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan rata-rata dan pada umumnya selesai dengan baik. Oke, artinya memang pendekatan sekali lagi kembali ke humanis gitu ya Pak ya? Artinya bagaimana caranya supaya kita bisa memahami apa yang diinginkan masyarakat, dan bagaimana supaya penerapan aturan ataupun regulasi sebuah aturan yang ingin kita terapkan itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Sekda bahwa kalau misalnya langsung diterapkan begitu tanpa adanya bisa dikatakan kayak sosialisasi atau pendekatan secara humanis ke masyarakat ya bisa-bisa saja mereka protes gitu ya. Ya, tapi dengan adanya pendekatan yang dilakukan oleh Pak Sekda tadi ya semuanya akhirnya berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat tentunya kan ada beberapa biasanya program yang akan dilakukan gitu ya Pak ya. Baik entah untuk membantu kinerja dari bupati dan wakil bupati misalnya ataupun yang lain itu apakah memang berjalan dengan mulus Pak, mengingat sekarang ini kan masih pandemi COVID-19. Nah, ini kan bisa menjadi salah satu hambatan yang bisa saja mempending beberapa program yang sudah dibuat karena adanya COVID-19 ini. Nah, kalau misalnya melihat hal ini terkait dengan pandangan Pak Sekda ini seperti apa? Apakah memang ada juga beberapa program yang tidak jalan dulu, nanti setelah COVID-19 ini mereda baru dilanjutkan, atau seperti apa nih Pak? Apa tetap jalan tapi ya mungkin agak-agak lambat gitu perjalanannya? Jadi berkaitan dengan COVID yang pada prinsipnya memang penerapan protokol dalam artian bahwa yang lebih terasa bagi masyarakat adalah menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, ini dari segi pertumbuhan ekonomi memang ada pengaruhnya. Ya, karena termasuk di pasar itu sangat terbatas dilakukan kunjungan transaksi jual beli. Nah, kesemuanya ini disikapi. Jadi pemerintah daerah mencoba melihat potensi yang mana, contoh di Kelurahan Lapak di Kabupaten Kecamatan Sejahtera ini ada namanya sentra industri. Nah, kita himpun IKM kemudian membentuk kelompok dan diharap mereka menempati tempat secara gratis, kemudian mencoba untuk keluar dari permasalahan, lalu dilihat apa yang menjadi potensi mereka, lalu kemudian didorong untuk melahirkan produksi. Di sisi lain COVID ini banyak menerima dampak-dampak COVID dari yang sifatnya BLT, bantuan langsung tunai. Dalam arti kata bahwa mereka didata, mereka dihitung jumlahnya, kemudian diakomodir tempat tinggalnya, lalu mereka lah ini yang menjadi sasaran pemberian, dan dari produksi pertumbuhan ekonomi tadi itu digenjot, lalu dari produksinya itu dijadikan sebagai salah satu bentuk barang atau pangan pemberian kepada sasaran itu tadi, sehingga perekonomian di Sinjai tetap berjalan ya Pak ya, meskipun mungkin ada COVID-19 ini yang melanda beberapa daerah termasuk Sinjai seperti itu. Oke. Dan tentunya sekarang kalau misalnya kita lihat mungkin COVID-19 sudah mulai melanda ya Pak ya. Jadi
tentunya program-program yang mungkin ya belum terlalu maksimal dilakukan oleh pemerintah kabupaten, mungkin bisa langsung digenjot seperti itu. Iya. Ya, tapi mau tidak mau ya otomatis pasti ada sedikit dampak dari akibat pandemi itu. Tapi saya yakin setiap daerah mempunyai tujuan dan artinya program yang akan dilakukan setelah pandemi ini berakhir seperti itu. Nah, mungkin untuk yang terakhir Pak Sekda terkait dengan harapannya. Ini kan harapannya tentunya pasti sangat banyak khususnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai, termasuk juga terkait dengan untuk pemerintahannya. Mungkin harapan dari Pak Sekda sendiri seperti apa? Ya, jadi harapan ke depan pertumbuhan perekonomian harus selalu tetap digenjot. Kemudian dari jenis pertumbuhan ekonomi tersebut, prasarana dan sarana yang menjadi faktor pendukung itu juga dibenahi. Salah satu diantaranya oleh Bapak Bupati telah memprogramkan untuk membangun sentra hewan. Ya, jadi nanti kulit hewan, potongan hewan itu juga dan caranya sapi, kerbau juga akan dimanfaatkan di daerah ini. Kemudian sentra logam yang pandai-pandai besi, yang mana mereka nanti didorong untuk bagaimana memproduksi seperti cangkul. Kemudian ya secara regional di selatan bisa menjajakan produksinya, diantaranya sidrap yang terkenal dengan sektor pertanian. Itu nanti akan dimediasi oleh masyarakat yang dihimpun, dan selain daripada mendorong pertumbuhan ekonomi juga membuka lapangan kerja yang mana mereka bisa mendapatkan pendapatan dalam rangka kesejahteraan. Kemudian Sinjai yang notabene terkadang disebut sebagai Kabupaten Pandita Cipta juga dilakukan kerjasama dengan 18 pesantren yang ada di Sinjai. Kemudian bersepakat kita membuat komitmen dalam bentuk lisan bahwa melahirkan hafalan atau hafiz-hafizah setiap tahun 20 orang. 20 orang Pak? 20 orang. Wow, yang mana 20 orang ini bukan cuma melahirkan hafalan-hafalan, tetapi tetap mereka dibina, ditumbuh kembangkan di Sinjai. Setelah dia selesai hafalan, mereka dihimpun untuk persiapan menjadi imam-imam, dan tidak tertutup kemungkinan nantinya kabupaten-kabupaten lain khususnya di selatan ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai bekerjasama untuk meminta ataukah memberdayakan alumni-alumni yang hafalan tadi. Kemudian dari sektor pendidikan didorong bagaimana Sinjai ini tidak lagi ketinggalan di sektor pendidikan khususnya yang formal, maka diberikanlah bantuan pakaian gratis kepada anak sekolah dan SMP itu secara menyeluruh, Pak. Kemudian di sisi lain di sektor kesehatan di Sinjai ini diberikan pelayanan secara gratis. Yang penting ada KTP, ada KK, itu dapat berobat secara gratis di puskesmas, rumah sakit, bahkan sampai yang bersangkutan dirujuk disediakan rumah singgah di Makassar. Apabila misalnya mereka yang dirujuk belum mendapatkan kamar, maka untuk sementara bisa bermukim di rumah singgah dimaksud dengan catatan mereka yang tinggal itu harus gratis. Sehingga kesehatan ini di Sinjai nantinya ya diharapkan masyarakat Sinjai tumbuh, berkembang dan dijamin sehat. Amin. Oke, berarti memang ada banyak harapan begitu ya Pak ya, tentunya selaku sekretaris daerah baik untuk masyarakat ya di berbagai bidang tentunya yang sudah disampaikan oleh Pak Akbar tadi, dan tentunya untuk pemerintahnya juga tadi sudah disampaikan bahwa semua komunikasi yang dilakukan tetap terjaga sehingga pemerintahan di Kabupaten Sinjai masih tetap berjalan dengan baik. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sekda atas waktunya. Ini kita sudah mengganggu ini. Dan tentunya ada banyak hal yang bisa kita dapat tentunya ya terkait dengan bagaimana bentuk pemerintahan yang ada di sini, dan juga tadi sedikit gambaran terkait dengan personal Pak Akbar sendiri, bahwa ternyata memang dari awal itu sudah ditempatkan di Sinjai dan memang sudah
sudah ditakdirkan untuk mengabdi kabupaten ini. Ya. Dan kayaknya sampai pensiun nanti kayaknya di sini terus, Pak. Insyaallah. Amin. Amin ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mungkin Kasih. kita cukupkan sekian untuk podcast kita hari ini, dan sukses selalu Ya, buat banyak. Pak Sekda, dan semoga program-program yang disebutkan tadi bisa direalisasikan dengan maksimal, dan tentunya masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai bisa lebih sejahtera, Ya. karena mungkin ada beberapa yang terdampak dari pandemi COVID-19, tapi ya tentunya pasti pemerintah akan berusaha bagaimana supaya masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai bisa kembali bangkit, Ya. dan usaha-usaha dari IKM dan UMKM yang disebutkan tadi Ya. bisa kembali normal seperti Ya. itu. Ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Kita cukupkan terima kasih sekian. banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.